Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Kembali kita, Bung Meldi Renpra. Apa kabar, Bung? Baik, Bung Firdaus. Kejutan-kejutan debat Cawapres ya dengan segala drama-drama atau catatan-catatan penting ya setelah itu. Terutama Gibran memberikan gebrakan ya pada penampilan pertama dia di debat KPU. Orang tidak menyangka bahwa Gibran akhirnya bisa memberikan sebuah tontonan yang baik ya, walaupun secara substansi bisa kita perdebatkan, tapi tontonan ini akan memberikan sebuah pemahaman bagi para pemilih voters untuk melihat bahwa Gibran cukup layak gitu ya jadi cawapres dari perspektif para pemilih, Bung Firdaus, bukan dari perspektif elit gitu ya. Nah, citra ini yang didapat sama Gibran waktu debat yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita mau coba refresh ya, sambil menunggu debat capres yang ketiga di awal Januari nanti, gitu ya. Pada debat kedua yang melibatkan masing-masing calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, ada beberapa kejutan, dan terutama dari sisi Gibran ya, yang di awal oleh publik dianggap menghindari debat, kemudian jarang tampil dalam diskusi atau forum-forum publik atau forum-forum kampus, dan dia selalu mengatakan bahwa dia akan hanya hadir untuk debat resmi di KPU gitu ya. Dan ternyata pada debat pertama cawapres gitu ya, Gibran menunjukkan performa yang boleh kita katakan tidak buruk sebenarnya. Jadi boleh dikatakan Gibran cukup mengagetkan, baik itu cawapres Muhaimin ataupun juga Mahfud MD, terlebih lagi kepada publik, Bung Meldi. Dan kalau kita lihat dari debat, mulai dari sesi pertama penyampaian visi misi, kemudian menjawab pertanyaan dari panelis, saling bertanya dan closing statement, saya pikir di antara tiga kandidat cawapres ini, Gibran cukup menyampaikannya dengan baik, Bung Meldi. Walaupun sekali lagi gitu ya, kalau kita lihat apakah itu juga menjawab substansi persoalan, kemudian bisa mengembangkan gagasan, saya pikir itu bisa kita perdebatkan, kita dielaborasi lebih lanjut. Tapi dari mulai bagaimana menyampaikan ide, kemudian dari konsistensi pernyataan, gitu, kemudian aktualisasi antara pertanyaan, tema dengan apa yang disampaikan, saya pikir cukup baik ya. Walau ada beberapa catatan-catatan yang bisa kita berikan, termasuk nanti apakah juga dari hasil debat cawapres pertama ini akan memberikan semacam efek suara elektoral kepada pasangan Prabowo Gibran gitu ya. Atau kalau kita bertanya lebih lanjut lagi, bagaimana nanti performanya untuk sesi yang kedua, debat keempat yang juga dikhususkan untuk cawapres. Jadi saya pikir Gibran cukup mengagetkan publik gitu ya, dan kita bisa elaborasi lebih lanjut kira-kira apa dampak dari hasil debat pertama cawapres, terutama dari Gibran Rakabuming Raka ini, Bung Meldi. Ya, sebenarnya Gibran bisa mengambil poin lain ya, tidak hanya di forum-forum yang disediakan oleh KPU, Bung Firdaus. Sebenarnya kan banyak forum-forum lain ya, dia bisa mengunjungi sebuah desa, dia debat dengan cukup dengan pemuda-pemuda desa gitu ya, tentang apa yang harus dilakukan, dia ke pasar atau dia ke bantaran kali dan kemana-mana dan melakukan diskusi-diskusi singkat 15 menit, 20 menit gitu ya. Ini akan memperkuat ya sebuah poin bagi Gibran tentang bahwa dia bisa berwacana, bisa melakukan berdiskusi dan bersambung rasa dengan orang-orang di bawah. Nah, saya kira ide ini harus Gibran melakukan gebrakan ya. Jadi kalau di kampus dia akan dibantai, susah sekali kalau dia di kampus masuk ya. Tapi kalau di forum-forum yang Karang Taruna, pemuda-pemuda yang di bawah-bawah, saya kira Gibran masih bisa dapat panggung yang menarik ya untuk mendapat poin bahwa dia cawapres yang layak di kontestasi Pilpres 2024. Iya betul. Jadi kalau dilihat dari forum-forum, kemudian ajang diskusi atau ajang menyampaikan gagasan pikiran, sebenarnya banyak media atau wahana yang bisa dirambah oleh Gibran ya. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat dari ritme kampanyenya, kan pasangan Prabowo Gibran ini relatif banyak lebih mengatakan kampanyenya hanya di hari libur, Bung Meldi, karena mereka masih aktif ya, baik itu sebagai menteri ataupun juga wali kota. Walaupun sekali lagi ini juga meninggalkan sebuah pertanyaan serius buat kita,
apakah dalam forum sehari-hari, baik itu Prabowo Gibran atau pejabat yang lainnya seperti Mahfud MD ataupun juga yang lain gitu ya, apakah mereka juga bisa membedakan mana tugas mereka sebagai pejabat atau penyelenggara negara atau sebagai calon kontestasi? Ini yang masih agak bingung ya. Karena berkali-kali saya lihat misalnya terutama Prabowo ya, Prabowo banyak mengumpulkan relawan gitu ya di gedung Kementerian Pertahanan atau di event-event atau bahkan Gibran gitu ya ketika event yang boleh dikatakan sebagai bagian dari kedinasan Bung Meli, entah sebagai menteri ataupun juga sebagai wali kota Solo begitu. Jadi ini juga mesti lebih diklarifikasi lagi oleh KPU begitu ya, terlepas ini juga dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi bahwa yang menjadi tim sukses atau terlibat dalam kontestasi tidak perlu mengundurkan diri begitu ya. Jadi memang untuk 2024 ini ada satu keunikan yang diberikan oleh Jokowi gitu ya, yang ikut kontestasi ataupun juga bagian dari tim sukses tidak perlu mengundurkan diri dalam jabatannya. Padahal itu sangat rentan dalam konflik kepentingan begitu ya. Jadi saya pikir ini juga perlu kita berikan semacam catatan penting begitu. Nah kemudian yang kedua dalam konteks dalam debat ya, walaupun sekali lagi tadi saya katakan banyak media-media atau wahana debat yang harus didatangi gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam debat cawapres yang pertama tadi gitu ya, yang saya lihat memang kalau kita katakan secara sederhana Gibran mengetahui persoalan atau paling tidak dia sudah hafal dari program atau kerja atau gagasan dari tim Prabowo Gibran begitu. Tetapi kalau kita katakan lebih lanjut, apakah dia cukup paham atau tidak? Kayaknya itu yang harus diuji lebih lanjut begitu ya. Artinya untuk mengelaborasi apa latar belakang di balik ini begitu ya. Kemudian apa variasi-variasinya begitu sehingga ketika nanti ada diskusi yang lebih hangat tidak hanya sepotong dua potong pertanyaan tapi kemudian selesai begitu ya. Seperti yang Bu Meli katakan tadi, ketika dia akan masuk dalam ranah akademik atau kampus, bisa jadi Gibran akan punya persoalan tersendiri begitu. Jadi saya pikir ini satu persoalan mendasar di Gibran begitu ya. Dia mungkin hafal, dia tahu gitu, tapi itu pemahamannya kita harus uji lebih lanjut lagi. Begitu. Dan yang ketiga saya lihat Gibran ya tentu karena dia anak muda ya begitu ya. Dia masih eksplosif, masih apa ya, kadang-kadang ya sesuatu yang tidak substantif gitu ya. Ya tapi ini strategi berdebat memang begitu ya gitu. Dan itu yang dimunculkan. Dan ini yang mendapat imbas adalah Caimin dan Mahfud MD, Bung Meli, gitu ya. Mereka diketemukan misalnya untuk istilah-istilah yang walaupun tidak kadang ini mungkin bukan untuk tema debat di cawapres yang pertama gitu ya. Tetapi itu dimunculkan sebagai bagian dari kelihayan, dari strategi bermain gitu. Jadi saya lihat di sini yang akan kita lihat lebih lanjut bagaimana gitu ya performa Gibran untuk debat-debat atau diskusi-diskusi berikutnya begitu, terutama untuk ajang-ajang yang lebih cair gitu, yang lebih liar idenya dibandingkan satu metode debat di KPU yang sudah terstruktur, yang bisa dilatih, yang bisa dihafalkan begitu sehingga termasuk juga bagaimana membuat setting pertanyaan sehingga itu lebih mudah dibandingkan suasana yang lebih fluid, yang lebih apa ya tidak bisa diprediksi, Bung Meldi. Ya sebenarnya kan satu-satunya tim ya Prabowo Gibran yang tidak punya tim ses yang pengusaha media, Bung Firdaus ya, sebenarnya dia tidak ada pengusaha media yang bilang kecuali TV One, tapi kadang TV One yang tidak berposisi sama mereka gitu ya. Nah, yang dua lagi ada di situ Haritanu dan sebelah sana ada Surya Paloh ya. Nah ini saya kira ini persoalan ini ya dengan kualitas ya atau Gibran, karakter Gibran yang sedemikian rupa, berarti ini kita memberikan apresiasi yang besar terhadap tim yang menyiapkannya, Bung Firdaus, bahwa tim yang menyiapkannya berhasil dengan sebuah sosok Gibran yang sebenarnya peluang dia akan dalam diskusi atau dalam debat ini kalah, tapi dengan segala potensi yang ada di Gibran bisa dimaksimalkan, Bung Firdaus. Ini berarti tim yang menyiapkannya sangat piawai dalam menyiapkan Gibran dalam debat cawapres beberapa hari yang lalu. Iya betul. Jadi kalau kita lihat dari hasil kerja tim ya tidak mengagetkan juga karena timnya besar ya, hampir 300 ya. Tim nasional itu lebih dari 300 termasuk juga tim media, tim komunikasi begitu ya, melibatkan banyak ahli di sana gitu. Dan ini terbukti dengan berhasil memoles Gibran gitu ya dalam beberapa minggu saja gitu ya menjadi seorang kandidat cawapres yang siap berdebat begitu. Dan ini juga membuktikan kepada kita bahwa sekali lagi memang kalau kita lihat secara netral Bung Meldi ya bahwa anak muda gitu ya tapi sekali lagi karena dia punya background wali kota, punya background pengusaha gitu ya, sudah mulai ikut dalam ranah politik bapaknya selama 9 tahun terakhir gitu ya, atau mungkin sebelumnya gubernur atau wali kota sebelumnya begitu.
dan itu juga membentuk karakter dia. Dan saya pikir ini salah satu momentum yang bisa dioptimalkan lebih lanjut. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara artinya Gibran memberikan statement jangan merendahkan anak muda, begitu pasti akan mengagetkan Anda kalau gitu, dan itu dibutuhkan oleh Gibran. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat nanti gitu ya, ada pertanyaan mendasar dalam sisi Gibran yang karena masih muda ya, dari sisi kebijaksanaan atau dari sisi etik ya, saya pikir itu yang menurut saya gitu ya, paling tidak buat saya pribadi gitu, itu akan menjadi hambatan besar untuk Gibran gitu. Mungkin di segelintir pemilih yang kritis yang punya prinsip tegas begitu ya, persoalan etik tidak cukup diselesaikan dengan kemampuan misalnya dukungan populis yang tinggi atau kemampuan menyampaikan menghafalkan program begitu ya. Tapi ketika substansi benar salah, baik dan betul itu tidak bisa dijalankan secara baik, itu akan jadi problem juga nanti. Jadi saya pikir ini mungkin beberapa catatan kita gitu ya, untuk perkembangan Gibran ke depan, Bung Meldi. Tapi walaupun sekali lagi kita katakan dengan segala macam orang tidak dianggap kuda hitam, agak sedikit underestimate kepada Gibran, tetapi dia bisa membalikkan keadaan. Walaupun sekali lagi Mahfud dan Muhaimin masih punya satu kali kesempatan lagi untuk debat keempat membuktikan kira-kira apakah mereka gitu ya, sebagai satu dikatakan sebagai ketua umum partai politik dan yang kedua adalah seorang profesor gitu ya, bisa menunjukkan kelebihannya dibandingkan Gibran Rakabuming, seorang anak muda putra Jokowi, Bung Meldi. Ya, kita nanti Bung Firdaus ya, ini Mahfud dan Caimin ya memperlihatkan ya, ini mungkin masih grogi-grogi Bung Firdaus nih kan yang pertama gitu ya. Sehingga juga belum maksimal. Kita lihat nanti di debat kedua, semoga optimal dan semoga lebih substansial ya, tidak saling jebak-menjebak Bung Firdaus. Ini juga penting sehingga diskusinya adalah diskusi tentang topik-topik yang betul-betul yang bisa membawa bangsa ini berubah, Bung Firdaus, dan ini yang kita tunggu sebenarnya. Iya betul Bung Medi, dan satu lagi Muhaimin dan juga Mahfud MD harus melepaskan diri sebagai bagian dari kabinet Jokowi atau orang Jokowi, Bung Meldi. Partainya masih partai Jokowi, ikut di pemerintahan Jokowi, dan itu membuat mereka tidak lepas dalam menyampaikan ide atau kritikan. Jadi debat berikutnya harus dialaskan kepada performa pemerintahan baik itu Jokowi atau SBY, berikan kritikan-kritikan yang pantas, berikan kritikan masukan-masukan yang baik begitu ya. Kemudian berikanlah gagasan-gagasan yang tajam yang memberikan solusi, memberikan perbaikan ke depan. Saya pikir itu yang bisa menjadi keunggulan dari penantang gitu ya, baik itu Muhaimin ataupun Mahfud MD kalau kita bicara debat berikutnya untuk calon wakil presiden, Bung Meldi. Jadi mudah-mudahan mereka bisa mengoptimalkan itu dan memberikan ide-ide ataupun juga tawaran-tawaran yang lebih realistis, termasuk persoalan-persoalan etik, penegakan hukum gitu ya, keadilan kepada publik, sehingga publik mendapatkan opsi-opsi yang lebih baik, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.